Jawab salam yang kompak, setuju? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Wa ala niyati syekhina al-mursid billah Syekhul Fadilah wal Barokah, guru dan orang tua tercinta Abah Kyai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Tepuk tangannya mana? Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar senantiasa diberikan oleh Allah barokah, kesehatan, tambah panjang umur. Allah tambahkan mustajab doanya. Segala program-programnya beliau senantiasa disukseskan oleh Allah, barokahnya. Semoga malam ini Allah alirkan khususnya kepada Syekhul Hajat, Syekhul Maksud, umumnya kepada kita semuanya. Amin Allahumma. Wa ala niyati sayyidi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang saya hormati, yang Allah muliakan, yang dengan rahmat Allah sebab barokah, barokah orang tuanya, barokah guru-gurunya, barokah ulama wali-walinya Allah, khusus barokah karomahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, syafaatnya Rasul. Dengan izin dan ridho dari Allah, pada malam hari ini Syekhul Hajat Bapak Wanta Doglong atau Haji Wawan Doglong. Kenapa? Hujan jangan pernah menjadi penghalang keyakinan kita kepada Allah. Betul? Bapak Haji Wawan Doglong, keluarga besar Bapak Carmo almarhum, Ibu Warci, juga Ibu Hajah Dede Karsidah atau Mama Pani, keluarga besar Bapak Dakim almarhum, Ibu Kamah, yang pada malam hari ini beliau dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala menyelenggarakan acara tasyakuran walimatul khitan daripada putra yang sangat beliau cintai, yaitu Ujang Muhammad Sultan Amrillah, putra kedua daripada Bapak Haji Wawan, Ibu Hajah Dede Karsidah, yang alhamdulillah di malam ala-ala ini mengundang saya untuk datang hadir dan memberikan tausiah kepada hadirin hadirat jamiah kaum muslimin wal muslimat yang ada di kampung di Desa Gebang Jaya, Kecamatan Cibuaya, Karawang. Semoga tidak terjadi acara pada malam hari ini kecuali acara ini mendatangkan limpahan rahmat dan barokah bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Khususnya Syekhul Hajat Bapak Wanta atau Bapak Haji Wawan Doglong, Ibu Hajah Dede Karsidah yang menghitankan putranya. Semoga Allah jadikan Muhammad Sultan Amrillah anak yang soleh, amin. Diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, amin. Dan apa yang menjadi cita-citanya disukseskan, dikabulkan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, dapat mengangkat harkat, martabat dan derajat kedua orang tua. Berguna, bermanfaat, tidak hanya bagi dirinya tetapi bagi keluarga besarnya, bagi
bagi masyarakat desa Gebang Jaya khususnya, dan juga bagi bangsa, negara, dan agama Islam yang kita cinta. Amin Allahumma. Keluarga besarnya Pak Haji Wawan, Ibu Haja Dede Karsida, semoga malam hari ini di Ciprati dialirkan oleh Allah rahmat dan barokahnya. Barokah duduk-duduknya kita di tempat ini, karena siapa orang yang menduduki pengajian seperti ini, apa katanya Allah? Wajabat rahmati, wajib malam ini rahmat Allah curah limpahkan kepada kita. Wajabat mahabbati lil mutajalisina fiha, wajib Allah berikan cintanya. Betul? Apalagi tadi hujan jamaah tidak bergeming, Allah di situ justru akan tumbuh cintanya. Betul? Betul? Kalau Sunan Kalijaga diuji oleh Allah, duduk di pinggir kali menunggui tongkat dari gurunya, Sunan Bonang rela ridho, bangun dari situ diberi pangkat kewalian oleh Allah. Betul? Masa kita duduk di bang 3 jam paling lama kagak ridho? Bener apa enggak? Gak bakal 3 jam, kalau 3 jam ke jam 2 tuh. Lanjut. Hujan biarkan jadi saksi, karena saat ini petani yang nandur butuh air. Bener apa enggak? Butuh air. Ribut ngedesel, ini lagi musim nyawah mereka. Biasanya kesulitan air tawar. Bener. Biarkan. Semua adalah wujud keadilan Allah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi segala sesuatu melainkan telah menjadi kehendak dari Allah. Yang penting mulai ntar subuh sampai besok siang sampai malam jaipongan kagak hujan, karena perpegan. Betul? Amin Allahumma. Cuman nih hujan lu jangan lama-lama hujan, kasihan jamaah. Betul? Nah ntar nih ibu-ibu pantatnya pada basah. Kalau udah biasa ya, yang repot ya itu udah basah pantatnya korengan lagi kan renyem-renyem. Benar. Alhamdulillah, para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan desa Gebang Jaya, Kecamatan Cibuaya, Dusun Kosambilawang, ya. Dari mulai Pak Lurahnya, Pak Wakilnya, Pak RT, Pak RW, Pak Hansip, yang saat ini mungkin lagi jaga parkir. Betul? Hansip mah biasanya duduk nyiapan di pojokan, gitu. Benar. Makanya saya sambut seluruh aparatur pemerintahan desa Gebang Jaya yang kita banggakan. Semoga malam ini beserta seluruh masyarakatnya dialirkan di Ciprati barokah pengajian pada malam hari ini. Amin Allahumma. Para alim ulama, para asatid, para asatijah, para guru, para orang tua, para pejuang di jalan Allah, para ibnu sabil, ibu-ibu ustazah, tidak mengurangi rasa hormat dan kecintaan saya, khusus bil khusus yang tadi telah memberikan sambutan selaku sebagai aparatur pemerintahan desa dan juga mewakili Syekhul Hajat. Para tokoh yang malam hari ini hadir, baik daripada tokoh masyarakat dan juga di sini hadir daripada pimpinan KMC. Ya, alhamdulillah malam hari ini semua tidak terkecuali tidak mengurangi rasa hormat dari saya. Semoga selalu berada di dalam lindungannya Allah, barokah, kesehatan, tambah panjang umur. Allah sukseskan segala apa yang menjadi hajat dan maksudnya. Amin Allahumma. Syukur kepada Allah. Salawat serta salam senantiasa terhatur kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Sebab barokah, apa itu barokah? Kalau di zaman para nabi ada mukjizat, di zaman para wali ada karomah. Saat
saat ini akhir zaman ada yang disebut barokah. Barokah itu amrun ilahiyun, kebaikan dari Allah. Di zaman para Nabi Musa bisa membelah laut, syariat tongkatnya Nabi Musa dengan kun fayakunnya Allah. Nabi Musa beserta umatnya di saat terpojokkan oleh masalah, dikejar Fir'aun dan tentaranya, laut saat itu terbuka, terbentang lebar, terbelah sehingga Nabi Musa selamat dengan umatnya. Itu mukjizatnya Nabi Musa. Betul? Di saat terjadi karomah yang terjadi kepada Sunan Kalijaga, di saat itu masyarakat sedang menghadapi bencana kekeringan, sawah-sawah nggak bisa kebun-kebun nggak bisa ditanam, dunia bumi tandus di zaman Sunan Kalijaga, sampai rakyat daging tikus di sayur buat ngasih makan anak. Sampai terjadi di situ orang dibunuh katanya untuk ditumbalkan kepada hal yang gaib agar Allah turunkan hujan. Lantas Raden Said Sunan Kalijaga bilang, mari kita berdoa kepada Allah. Ketika tangannya menengadah, saat itu juga tidak perlu lagi ditumbalkan orang, tidak perlu lagi ditumbalkan manusia, langsung Allah curah limpahkan air hujan. Di situ Allah membuktikan adanya karomah wali-walinya Allah. Wali-walinya Allah. Kemudian barokah. Apa itu barokah? Kebaikan dari Allah. Pak Haji Wawan gak mungkin malam ini menghitamkan anak, gak mungkin ngundang kiai, gak cuma ngundang saya, tetapi langsung yang diundang malam ini Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Betul? Dan ini yang ketiga kalinya saya di sini. Benar apa enggak? Yang ketiga, kemarin sempat keselang musim corona. Benar apa enggak? Sehingga jamaah orang Gebang Jaya begini nyanyinya, betapa hati rindu, betul, pada dirimu, duhai kiaiku. Benar apa enggak? Rindu kita dengan pengajian seperti ini. Sholat berjamaah dilarang, salaman harus adu tinju, betul? Emak sama anak sama-sama pakai masker, bapaknya bengek katanya corona bapak, tidur di anak kagak mau deket. Ada yang begitu orang Gebang Jaya. Belah mana dia mana? Sudah tahu punya orang tua emang bengek akibat merokoknya tukso, betul? Di musim Covid kemarin begitu gentingnya, satu sama lain di antara kita penuh ragu, penuh curiga di antara satu dengan yang lainnya. Betul? Melihat orang punya penyakit asma, jangan-jangan corona. Betul? Tapi alhamdulillah, saya pengajian kemana-mana, salaman, kadang dibulak-balik, kadang ada yang bengek, batuk di tangan. Alhamdulillah, Allah yang memberikan kuasa kesehatan. Betul? Betul. Dan kalau hadirin saudaraku ingin tahu barokah, mungkin nggak tanpa adanya barokah Pak Haji Wawan diberi cinta ke ulama? Tidak bohong. Mungkin nggak Pak Haji Wawan diberi cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jilani kalau tidak ada cipratan karomahnya, barokahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Betul? Betul? Ternyata walaupun besoknya jaipongan, malam ala-alanya masih ngundang pengajian, berarti acara ini seimbang. Betul? Ada untuk dunianya, naruh juga untuk akhiratnya. Amin Allahumma. Jangan pengajian giliran ngundang dangdut,
sekian juta dibayar. Giliran undang jaipongan, sekian juta beres urusan. Giliran undang kiai, dikasihnya speaker aktif. Betul. Ayo begitu. Belah mana jelema? Betul. Kalau kiai diundang panggungnya 8 kali 8 meter begini kata Pak Haji Wawan. Sonnya son gerek, langsung live streaming di YouTube. Gagah apa enggak kiai? Gagah apa enggak? Saya bilang Ji, besok Ji di akhirat Ji. Jangan dulu di akhirat, di alam kubur Ji. Betul? Saya punya mertua Abah Kiai Haji Fahrudin, Petir, Serang, Banten. Beliau ngajar ngaji di Brunei 12 tahun. Ngajinya 23 tahun pesantrennya. Beliau nitip pesan terakhir sebelum meninggal kepada saya, menantunya. Tong, semoga keluarga kita, anak cucu keturunan kita semua cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tuh, amin Allahumma. Ini orang yang tingkatan kealimannya luar biasa. Enggak syiriknya kitab apa dilalap. Betul? Kenapa? Karena yang bisa menjadikan seseorang masuk surga sebab rahmat dari Allah, yang bisa menjadikan orang masuk surga sebab syafaatnya daripada Rasulullah, sebab barokahnya ulama wali-walinya Allah. Kalau nggak ada santri, ada kiai kagak? Kalau kagak ada wali, ada kiai nggak? Nggak ada. Bener apa enggak? Maka katanya Nabi, yuhsarul mar'u ma'aman ahabba ilaihi. Manusia akan dikumpulkan dengan yang dicinta. Segeblek-gebleknya orang harus cinta ke ulama. Betul? Harus cinta kepada para wali, karena mereka orang-orang yang dipilih dan pilihannya Allah. Gak bedanya malam ini, nih yang hadir orang pilihan semua. Betul? Bulan bin bulan, bulan bin bulan, bulan bin bulan dicatat sama para malaikat. Betul? Dauhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa orang yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir? Ada 3 perjanjian Syekh Abdul Qadir dengan Allah yang dikabulkan oleh Allah. Allah bilang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, kamu menjadi sultan aulia, rajanya walinya Allah. Bahkan aulia il-qutbi robbani wal ghusi somadani, bahkan pimpinan wali-wali kutub, bahkan sehut sakolain, walinya jin dan manusia. Jadi malam hari ini yang hadir bukan komunitas manusia saja, jin ge pada hadir. Betul? Tengah sawah. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani ini sehut sakolain, walinya jin dan manusia. Ketika Allah merintah Syekh Abdul Qadir diperintah untuk menjadi rajanya wali, Syekh Abdul Qadir tidak mau. Ya Allah, saya ibadah lillah ya Allah. Saya ibadah karena Engkau ya Allah. Saya tidak butuh pangkat, saya tidak ingin ilmu, saya tidak ingin pengaruh, saya tidak ingin disanjung, saya tidak ingin dipuji ya Allah. Lillah billah rasul bi rasul. Tapi Allah tetap maksa. Ya Abdul Qadir, kamu pimpin seluruh wali-wali. Di saat itu Abdul Qadir Jailani melakukan 3 permintaan kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, kalau memang itu kau jadikan sebagai garis takdirku, aku punya 3 permintaan kepadamu. Apa itu Abdul Qadir? Yang pertama, jika ada pecintaku, santri-santriku, sampai keturunannya sampai akhir zaman ya Allah, meminta kepadamu ya Allah, nyebut namaku penuh cinta, kabulkan doanya ya Allah. Dijawab oleh Allah, iya Syekh Qadir, aku kabulkan doanya. Amin Allahumma. Yang kedua,
para pecintaku, santri-santriku, keturunan santri-santriku sampai akhir zaman, kalau jadi pemimpin baik di dalam rumah tangga, baik di tengah masyarakat, baik di dalam berbangsa, bertanah air, dia punya pangkat pejabat maupun dia seorang paranormal, seorang dukunkah dia, seorang kiaikah dia, cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, jadi pemimpin, beri pengaruh sebesar-besarnya pengaruh ya Allah. Apa jawaban Allah? Iya Syekh Abdul Qadir, aku kabulkan doamu. Amin Allahumma. Makanya dari dulu kita kalau mau nanam padi baca Syekh, betul? Mangkat padi baca Syekh, mau syukuran baca Syekh, mau nanam ikan baca Syekh. Ya anak-anak sekarang kayak apa-apaan gitu padanya. Betul? Siapa sih Abdul Qadir Jailani? Apa sih itu? Maksudnya ibarokah wal karomah Abdul Qadir wali Allah. Betul? Harusnya bertanya, dipelajari, dicermati, diselami, diyakini, ditindaklanjuti apa yang terjadi. Baru ketika barokah itu tampak, baru di situ yang disebut ainul yakin, meyakini setelah terjadi. Kalau ini yang hadir hakul yakin, belum terjadi barokah Allah tampakkan, tapi sudah diberikan keyakinan oleh Allah. Alhamdulillah. Tepuk tangan aku jamaah biar enggak bete. Amin Allahumma. Itu yang kedua, diberi pengaruh sebesar-besarnya pengaruh. Yang ketiga, kalau mati ya Allah, kalau mati para pecintaku, keturunan santri-santriku sampai akhir zaman, jangan kau matikan dalam keadaan mati kafir. Alhamdulillah. Dijawab lagi oleh Allah, iya Syekh Abdul Qadir. Amin Allahumma. Orang yang cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, matinya, ruhnya keluar, dijemput Syekh Abdul Qadir Jailani. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka biar kita geblek, preman dia punya guru seumpama ke Banten, betul? Pasti gurunya pecinta Syekh Abdul Qadir, bener enggak? Ustadz berjuang di kampung, berguru pesantren di mana, kiainya pasti pecinta Syekh Abdul Qadir, betul lah betul? Karena Syekh Abdul Qadir ini sultan aulia yang dekat dengan Rasulullah. Amin Allahumma. Jadi malam ini tadi baca sholawat, dipanggil hadir baginda Rasul. Para malaikat geger, petasan kembang api beleduk-beleduk, bukan pesta tahun baru, betul? Tapi yang terdengar malaikat lapor kepada Allah, itu ya Allah, si Haji Wawan Doglong ya Allah, ngundang kiai, baca sholawat, nyekal petasan kembang api. Ya Allah, diamini doanya Haji Wawan sama malaikat. Turunkan rahmat malam ini juga malaikat, turunkan barokah kepada siapa yang duduk-duduk karena aku di tempat itu. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ya jangan nyetel pada sampai kembang api begitu musik mulai itu gejuk ustad dusta. Betul. Ajep ustad dusta itu musiknya lagi. Bener enggak? Makanya sekarang ada Kiai Jakaswara nada dan dakwah. Kenapa saya bikin nada dan dakwah? Biar pengajian kagak kalah sama dangdutan. Betul? Lagi giliran kiai ceramah melulu, apalagi zikiran, giliran dihantam Fatihah 100 kali lah pada pulang. Kiainya kayak dua musuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Begitu melek lah pada kemana nih umat. Alhamdulillah. Dari situ saya terinspirasi. Zaman pesantren saya sering bawa gitar kalau lagi disuruh melekan sama guru. Saya nyanyi. Saya melihat bulan, saya melihat bintang. Kalau kamu ingin jadi bintang, katanya guru, sering-sering kamu berteman dengan bintang. Menjadi ulama itu bagaikan seperti rembulan.
dia harus senantiasa setia walaupun kegelapan mengitarinya. Betul? Jangan dikira menjadi seorang pemimpin apapun tidak lelah pikiran. Lelah apa enggak pemimpin? Jadi bos, capek apa enggak jadi bos? Lah anak gua makan kagak tahu ada rugi ada untung, pokoknya gaji aja. Bener-bener? Masa perusahaan mau dibuat bangkrut hanya rugi sehari, 2 hari, 3 hari? Kan nggak mungkin. Itulah mereka yang punya jiwa pemimpin. Betul? Sama dengan kiai. Nah kalau kiai ceramah yang hadirnya 3 biji, lah ilok dari kiainya bangkrut, kan nggak mungkin. Bener-bener? Itulah ujian pemimpin. Beda dengan ujian yang dipimpin. Banyak orang ikut zikir ingin tambah kaya, ingin naik pangkat, ingin naik jabatan. Ketika dikasih kaya, dia tidak sanggup nanggung kekayaan itu. Betul. Ada satu cerita, pengen dengar apa kagak? Orang narik emas di tengah sawah. Kata gurunya, lu jangan bilang lafaz Allah. Begitu dapat emas puluhan kilo kan berat, dipanggul. Begitu dipanggul, ya Allah ini berat amat. Lah hilang emasnya kagak jadi kayaknya. Ada lagi orang tirakat di goa dapat batu 3. Pengen tahu batunya? Pengen dilanjut dongengnya ini. Dapat batu 3. Tirakat 40 hari 40 malam dapat batu 3, pulang ke istrinya, alhamdulillah neng, abang kabul hajat. Alhamdulillah bang. Terus kabul hajat gimana? Abang 40 hari tirakat dalam gua, nih dapat batu sakti 3. Kalau dibabetin ke tanah, 1 batu, neng minta apa? Langsung dikabul sama Allah. Oh luar biasa bang. Terus kapan kita babetin tuh batu? Ya terserah, besok malam bang. Ya udah, lu ajak tuh orang tua lu biar tahu yang tukang ngehina gua, menantu miskin, melarat, belangsat, kagak becus usaha, bawa. Punya mertua lata, tahu lata? Gegeran. Begitu dibawa ke tengah lapang, dibabetin. Nih mak liatin, neng liatin. Lu minta apa? Minta emas yang banyak. Begitu dibaca 1 batu bismillahirrahmanirrahim, peledak. Mertuanya lata kaget, plek. Bukan emas yang tampak, lakinya seluruh tubuhnya peler pada nempel. Astagfirullahaladzim. Lah itu katanya lu badan itu pada nempel begitu. Memang apa? Begitu dipegang, astagfirullah, ini gimana ini? Maksi gara-garanya nih. Gak ada habisnya nih. Udah ngehina saya melulu, giliran minta emas, itu lagi disebut. Tinggal 2. Terus gimana neng? Ini yang 2. Terserah, abang mah udah capek nih, udah kentel pejit nih, tirakat pengen nyenengin keluarga. Betul? Resiko setan belek, setan rebek, gua keprek. Betul? Ini tinggal 2 batu, lu minta apa lagi? Sekarang mah bang, jangan minta apa-apa dulu, biar itu hilang aja. Ya udah, bismillahirrahmanirrahim. Udah, peler hilang semua, sama yang atu-atunya dihilang. Astagfirullahaladzim. Kata itu gimana bisa kempes semua, katanya. Hilang semua begitu, atau sisain 1, itu mah kesenangan neng. Gimana ini mak? Astagfirullah mak, atuh udah tahan mak. Baca istighfar mak, baca subhanallah mak, biar gak gegeran. Tinggal 1 lagi nih kesempatan kita mak. Terserah. Lu pengen kaya berdua, minta kaya. Betul? Tapi kesenangan lu hilang. Gua minta kesenangan lu, kagak jadi kayanya kita. Terserah tuh ada orang tua. Ya udah katanya, buat apa harta banyak? Kesenangan neng kagak ada, mau buat apa? Itu ge doang udah balikin dah.
udah lillah ikhlas aya mah katanya. Ya udah bismillahirrahmanirrahim. Udah kelar balik lagi. Udah tiga-tiganya nyerungkuy pulang kagak jadi. Capek-capek kita kaya. Itulah kalau ngaji, zikir, doa, berguru. Kalau cuma tujuannya harta, tahta, pangkat dan jabatan, tapi niatkanlah illahi anta maksudi. Hanya Allah yang kau maksud. Waridho kamatlubi, ridhomu yang kamu cari hanya ridho Allah. Niscaya sebab Allah ridho. Ya dunia uhdumi man hodamani. Wahai dunia, tunduklah kepada orang yang tunduk kepadaku. Insya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Maka malam hari ini kita kumpul bersimpu di tempat ini dalam rangka acara walimatul khitan untuk membuat sebuah sejarah terindah, sejarah yang nanti akan dikenang oleh yang dihitan, yaitu Muhammad Sultan Amrillah, yang suatu ketika mereka dia sudah dewasa, dia sudah tua, dia akan terkenang. Dia ngobrol dengan temannya, lu waktu disunat nggak nanggap apa? Topeng, kata temannya. Lu, gua mah film. Lalu apa? Gua mah nanggap Kiai Jaka Suara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Gua mah nanggapnya nada dan dakwah. Besoknya dia ikongan. Alhamdulillah. Siapa yang nanggapin? Bapak gua biar begitu cinta ke ulama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Sebentar lagi kita 17 Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan 45. Betul? 17 Ramadan pertama Al-Quran diturunkan. 17 rakaat sholat diperintahkan wajib bagi seluruh umat Islam. 17 Agustus Indonesia dengan rahmat Allah dikumandangkan suara kemerdekaan. Tanggal 16 Agustus di Rengas Dengklok yang dekat dengan Cibuaya ini. Betul? Tanggal 17-nya baru di Pegangsaan Timur sampai Bung Karno diculik ke Rengas Dengklok. Betul? Orang nyari di mana Rengas Dengklok, di mana Rengas Dengklok? Gak tahunya Rengas Dengklok tetangga kampung Cibuaya. Bener apa enggak? Di sini kenapa disebut Cibuaya? Bisa jadi dulunya banyak buaya. Buayanya hilang, sekarang buaya darat ketinggal kan? Betul. Kan zaman dulu mah orang yang ngulik ilmu buaya, yang ngulik ilmu betara karang, betul? Yang ngulik ilmu sejatining manusia, betul? Saya tanya, Kong, itu bisa ada ilmu yang orang nembak peluru bisa nggak keluar? Tirakatnya gimana? Cabai sekepal, air segelas. 40 hari. Kalau berak kagak boleh sambil ngencing. Usah berapa ya? Lah berak kagak boleh sambil ngencing, coba. Cabenya dia milihin katanya. Terus itu ilmu dari mana? Gua dapat dari Bababin, Cina, tukeran nama kebo. Di mana? Sono Sungai Buntu. Ya dulu aki-aki saya cerita. Subhanallah orang dulu. Bocah sekarang tiba puasa Ramadan Bogor sampai ngumpat. Betul apa enggak? Bogor sampai malu sama orang tuanya, malu. Lama-lama ngerokok jihad di pinggir jalan apa? Bener apa enggak? Orang dulu memerdekakan NKRI tidak mudah, betul? Nih ibaratkan agama, ini agama. Agama yang kita anut agama Islam ada rukunnya 5. Yang pertama sahad, yang kedua sol, yang ketiga yang keempat puasa, yang kelima naik haji. Belum mampu mungkin duitnya kagak. Umroh ada utangan dia belum niat, copot satu tuh, tinggal puasa ada alasannya saya mah tukang kulinan bur. Ba'da maghrib baru nyampe rumah. Usaha saya mah capek, betul? Puasanya kagak, tinggal zakat kagak.
lah gua makan pantasnya Ustad di Jakatin. Betul. Lah gua mau orang Kismin di Jakatin pantasnya Jakat kagak. Copot lagi tinggal do. Sholat lah, sholat dia katanya kagak juga, sibuk. Zuhur masih di jalan, pan asar lagi capek-capeknya katanya pada blok segala macam, tek-tek bengek dipakai kambing hitam, alasan muter-muter di situ. Sholat kagak, tinggal sadat doang. Ini agama kepegang apa kagak? Lah copot agama. Bener. Kalau syahadat dan sholat masih mending, masjid masih kita makmurin masih mending, pengajian masih kita rame-ramein masih mending, agama masih kepegang, betul? Tapi kalau sudah nggak mau berjamaah, perintah Allah di dalam Quran surat Al-Maidah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Allahnya bareng ada orang Cibuaya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bertalilah kamu di dalam tali agamanya Allah, janganlah bercerai-berai. Betul? Perintah dari Allah. Kalau sudah tidak ada lagi persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa Indonesia kita semua, kalau kita tidak lagi berada di dalam eratnya Bhinneka Tunggal Ika, maka sesama anak bangsa akan saling jotos menjotos. Betul? Ujung-ujungnya ada politik adu domba. Di sono takbir, di sini takbir sama takbir sering tonjok. Betul? Kalau sudah tidak ada lagi persatuan, karena lewat sholat di situ as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau orang Islam sudah tidak mau sholat, alamat agama sudah kehilangan tiangnya. Nauzubillahi min dzalik. Makanya di situ ada masjid tuh, tadi mobil saya diparkir di situ. Mulai besok mah biar belentang-belentongnya belajar sholat. Belum mau sholat mah Kiai eling dulu, eling mau sambil nandur, ya Allah ya hayyu ya qayyum, ya Allah ya hayyu ya qayyum, sambil nandur tuh, ya Allah ya hayyu ya qayyum. Bisanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bisanya subhanallah alhamdulillah, udah terserah. Bisanya Fatihah, bisanya sholawat. Betul? Yang penting as-sholatu lidzikri, sholat untuk mengingat Allah. Belum mau sholatnya, belum dapat hidayah, ingat saja dulu. Duduk di tempat pengajian yang tadinya kagak ingat Allah, jadi ingat Allah. Wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, pesta pasti berakhir. Sewa tenda yang begini mahal, kalau besoknya lagi 3 hari yang akan datang masih kepasang mah berapa duit membayarnya? Betul? Lah ilo kajiwawan mau dipasang bae sebulan ini tenda. Ya untungan yang punya tenda. Benar. Pesta pasti berakhir, semua manusia dalam kerugian. Apanya yang rugi? Si kaya bahkan meninggalkan kekayaannya. Betul? Si pejabat bakal meninggalkan jabatannya. Orang sakti bakal meninggalkan kesaktiannya. Betul? Mbah Marijan yang sakti penunggu Gunung Merapi. Betul? Ada lahar panas turun, saya mau sujud, ya kandas sudah habis. Bener apa enggak? Kesaktian tidak ada apa-apanya kalau Allah sudah berkehendak. Allah berkehendak kepada siapapun yang dikehendakinya. Ingat, kita akan rugi kalau kita mencari harta tidak diimbangi dengan yang namanya sodako. Karena sodakoh itulah yang nanti sebagai bekal kita tatkala kita kembali ke haribaannya Allah. Amin Allahumma. Wal asri, demi
masa kemarin, masa corona sudah lewat, masa paceklik sudah lewat, masa panen sudah lewat, sekarang nandur lagi, paceklik lagi. Minta doa ke kiai, pengen kebayar utang, udah utang kebayar, ngutang lagi. Makanya saya nggak pernah ngedoain lunas hutang, percuma. Asal ketemu hari Senin, Selasa, Rebo, emok, mektar, tetek, bengek. Bener apa enggak? Lah lunas 3 juta naik level 6 juta, lunas 6 juta naik level 11 juta. Lah kagak lunas-lunas, doanya biar kebayar hutangnya. Betul? Terus saya kalau ada yang masih percaya, kiai ambil ngutang mah. Terus kalau saya mati punya utang gimana? Ilok dia berani gali kuburan lagi. Betul? Makanya kalau mau ngutang jangan kagok-kagok, kenapa? Ini mengutang emok 3 juta recet selembur-lembur, namun renteng sampai 3 hari. Ada yang begitu? Ada. Belamaan ya jelmaan. Alhamdulillah. 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 Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq. Mereka yang tidak rugi kecuali mereka yang iman kepada apa itu iman, percaya. Hutang maunya Allah, kebayar maunya Allah, paceklik maunya Allah, panen maunya Allah, sakit maunya Allah, sehat maunya Allah, kaya maunya Allah, miskin maunya Allah, jablay maunya Allah. Biarin, yang penting anak kita kagak jadi jablay. Bener enggak? Lantaran kalau sudah serabinya kagak laku, dia berhenti, dia tobat. Siapa yang mau beli? Bener apa enggak? Orang mabuk mulu, gak usah dicaram, kan kalau udah kena gejala jantung ini berhenti. Apa penyakitnya? Gitu. Betul. Makanya diimbang. Ini kiri, ini kanan harus seimbang. Habis kirinya tinggal kanannya, biar geblek-gebleknya orang imbangi dengan pertaubatan, hilang gebleknya tinggal tobatnya. Tumben. Betul. Kemarin gua lihat lu lagi AO di pojokan. Lah karena lu tahu-tahu pakai jubah begitu lah, gua kiri dan kanan kata kiai dia. Alhamdulillah. Nah sekarang kan hadir pengajian. Lah besok ambil selendang sinden. Ayun, di ayun ambil jiplak. Kapan lagi gua bikin sejarah? Bener apa enggak? Bener apa enggak? Lah begitu, ada hadiran, hadir, ada kiai, ramein, betul? Ada hiburan, ramein. Betul apa enggak? Sinden nyanyi, sawer, barangkali buat ongkos anaknya ngaji. Bener apa enggak? Penyanyi organ nyanyi, sawer, barangkali punya anak di pesantren. Bener apa enggak? Lah apalagi kiai kalau nyanyi, jangan 2.000 yang dikeluarin, setuju? Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Innal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi, kecuali mereka orang yang beriman dan saling menasihati tentang kebenaran, ini tidak akan rugi. Hidup kita selalu ada yang ngasih pengeling-eling. Betul? Datang ke orang tua belum tentu nyeramahin begini. Laki di rumah belum tentu nyeramahin bini begini. Betul? Lah ini kagak sholat pakai nyeramahin bini. Sholat apa lu? Lu kayak kagak. Bener apa enggak? Nyuruh anak sholat apa lu? Bapak kayak kagak, kan begitu. Lebih baik kasih rokok sebungkus, yuk jadi wawan ada pengajian, lu mah duduk doang. Betul? Duduk makan kue, betul? Jangan lupa kondangan. Betul? Kalau urusan kondangan urusan hutangan itu. Bener apa enggak? Yang penting manusia ini saling menasihati tentang kebenaran. Saya menasihati jamaah. Jamaah sebenarnya menasihati lingkungan sebagai ayat min ayatillah, ayat-ayat dari Allah. Nih yang hadir, ini Al-Quran berjalan. Betul? Makanya kalau hadir jangan sambil
molor Qurannya punya. Bener enggak? Hadir si hadir molor begini. Apa yang dikaji? Bener enggak? Begitu duduk manis, senyum, semarak, subhanallah, penuh respon, penuh ridho karena Allah, jadi ayat buat yang lain. Kalau nanti ada pengajian lagi, besok mau gua hadir, dah malu katanya si Anu aja, bocah tongkrongan mau hadir. Bener enggak? Alhamdulillah. Wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr, dan mereka yang tidak akan rugi adalah orang-orang yang sabar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Ibu hidup susah, umpama melarat, cinta ke ulama yang istiqomah, yakin dengan doanya ulama, yakin dengan tawasul barokahnya aulia, siapa tahu dengan di anak diangkat derajatnya oleh Allah, siapa tahu dengan di cucu diangkat derajatnya oleh Allah. Saya dulu, ibu saya waktu saya mondok, asal datang ke pondok diusap muka saya, tong biar disayang banyak orang, biar ridho ngikut kiai, biar ridho ngabdi ke kiai, di apapun sama kiai biar ridho. Jangankan lo dimarahin, digampar, kalau selagi itu untuk kebenaran, jangan marah, jangan sakit hati, ikutin sami'na wa ata'na kepada guru, nanti ada barokahnya. Alhamdulillah. Cuman saya sekarang sudah nggak punya kedua orang tua, ibu bapak sudah tiada. Kadang rindu pulang ceramah begini ya. Yang namanya pulang ceramah apa ya? Pisang Ambon di teng-teng, parcel gorengan di teng-teng, bener enggak? Panggang ayam apaan di jinjing, bener enggak? Kue-kuean ada nggak sih ya? Ntar ngomong doang itu nggak ada di bawah. Itu kadang saya kangen almarhumah ibu saya menunggu di gerbang pintu. Doa Allah anak buah hasil pesantren toh kagak sia-sia mah. Nunggu penuh rindu, anak di mana-mana, ngabdi di ulama toh sekarang udah diluluin banyak orang di mana-mana. Seneng apa enggak kita? Tapi itu hanya tinggal bayangan. Semua itu hanya tinggal kenangan, wahai saudaraku. Begitupun juga Pak Haji Wawan, nih ibunya masih hidup. Saya selalu ngomong, Ji, senengin orang tua. Senengnya orang tua ketika melihat anaknya masih mau menduduki pengajian. Hatinya orang tua di situ terenyuh. Alhamdulillah, gua punya anak masih seneng duduk di pengajian, masih seneng cinta ke ulama, masih senang cinta ke kiai. Karena besok kalau orang tua sudah ada di alam kubur, yang dipinta, yang bisa menyelamatkan keduanya hanyalah amal-amalan daripada anak yang soleh dan soleha. Betul? Betul. Makanya simak sebuah lagu dari Jaka Suara. Mau nyimak? Mau? Biar gak bete mau? Sebuah lagu boleh saya